awal film terlihat adegan mabar. Sepasang kekasih yang bernama Ray dan Rooney. Mereka berdua mempunyai penyakit yang berbeda. Ray punya penyakit gila genjot, sedangkan Rooney punya penyakit kecemasan berlebih terhadap sesuatu. Di suatu hari, Rooney akan pergi untuk menjalankan tugas. Karena dia adalah seorang tentara. Ray yang nampak sedia akan ditinggal oleh kekasihnya itu tak dapat menahan hasratnya untuk bergenjot. Alhasil, untuk memenuhi hasratnya setiap hari, dia mengajak hampir seluruh pria yang ada di kotanya untuk digenjot. Wah, penyakit yang aneh tapi enak. Beginilah awal mula film The Snake Moon. Terlihat, Ray yang bosan dan kesepian akibat ditinggal Rooney, maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesta. Dia bersenang-senang di sana. Tiba-tiba, dia bertemu dengan sahabat Rooney yang bernama Gil. Ray kaget dan curiga kalau Gil diutus oleh Rooney agar memata-matainya supaya tidak berbuat aneh-aneh dengan pria lain. Namun Gil berkata kalau dia pergi ke pesta cuma ingin bersenang-senang juga. Kemudian Ray melanjutkan kegiatannya. Ray meminum beberapa obat dengan campuran minuman yang pastinya al-haram. Di malam itu Ray mabuk sejadi-jadinya sampai oleng. Karena sudah tak berdaya, malam itu banyak sekali pria yang mencoba menanam benih di ladang milik Ray. Sampai akhirnya Gil membawa Ray pulang. Di perjalanan pulang, Gil merasa kasihan dan cemburu karena ladang milik Ray baru saja ditanami benih oleh Tron sang rudal hitam. Namun Ray mengatakan dia sangat puas atas servis yang diberikan Tron dibanding anunya Gil yang gampang keluar. Gil yang mendengar hal itu marah kemudian menghajar Ray dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan paginya, seorang pria bernama Lazarus menemukan Ray yang tergeletak di tengah jalan. Dia kemudian membawa Ray ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Ray terus memanggil-manggil nama Tron. Lazarus yang mendengar itu kaget karena dia mengetahui sosok Tron ini, kemudian bergegas untuk pergi membeli obat dan menemui Tron. Lazarus mengatakan dialah yang melakukan hal tersebut ke Ray, namun Tron mengatakan kalau Ray adalah seorang hypergenjoters dan dialah yang sering menservis Ray hampir setiap malam. Namun dia tidak pernah sama sekali melukainya. Setibanya di rumah, Lazarus menemukan Ray yang sudah tak berdaya dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Ternyata saat itu Ray sudah sangat sakne berat yang dipicu oleh demam tingginya. Lazarus kemudian merendamnya dengan air es di dalam bak mandi. Malam harinya, tingkah laku Ray semakin menjadi-jadi. Dia keluar rumah sambil merangkak dan mencari Rooney. Melihat tingkah laku Ray yang semakin parah, Lazarus akhirnya mengikat Ray dengan rantai. Nah, pagi harinya saat Ray bangun, dia bertanya ke Lazarus kalau sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Lazarus pun menjawab kalau sudah 2 hari kamu pingsan. Dan Ray juga bertanya kenapa dia diikat dengan rantai. Lazarus pun menjawab karena kamu suka bertingkah aneh, makanya Lazarus mengikatnya dengan rantai saat itu. Kemudian Ray yang tak terima diperlakukan seperti itu mencoba kabur. Namun saat ia berlari keluar rumah, dia tak sadar kalau masih ada rantai yang mengikat kakinya. Dia juga berteriak meminta tolong, namun tak ada yang menolongnya. Lazarus berniat untuk merawat Ray sampai pulih, baru ia dapat pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Lazarus pergi ke sebuah toko pakaian untuk membelikan Ray beberapa stok pakaian. Karena sudah beberapa hari, Ray menggunakan pakaian itu terus. Nah, di sini lain terlihat satu bocil yang selama ini sering membantu Lazarus berladang di kebunnya. Bocil ini pergi untuk bertemu Lazarus di rumahnya. Namun dia tak melihat Lazarus. Saat bocil ini mau pulang, tiba-tiba dia mendengar suara kerasa kerusuk yang disebabkan oleh rantai yang berbunyi akibat ditarik oleh Ray. Karena saat itu Ray penyakit saknenya kambuh, saat si bocil masuk ke rumah, Ray langsung mabar dengannya. Sungguh bocil yang sangat beruntung.
Nah, beberapa saat kemudian Lazarus pulang dan melihat mereka berdua asik bermain kuda-kudaan. Sontak, Lazarus kemudian memarahi si bocil dan menyuruhnya pergi. Beberapa waktu kemudian, Lazarus menjelaskan ke si bocil kalau Ray punya penyakit hypergenjoters. Di sini lain, terlihat Rooney yang sudah dipulangkan dari tugasnya karena atasannya mengetahui kalau Rooney juga punya penyakit yaitu mudah panik dan cemas. Rooney kemudian bertemu dengan Gil dan mengajaknya pergi ke rumah Ray. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Ray. Gil mengatakan ke Rooney kalau semenjak kepergiannya, Ray tak bisa menahan hasrat dari penyakitnya sehingga hampir setiap hari dia bergenjot. Rooney yang marah dan tak percaya dengan yang dikatakan oleh Gil kemudian memukulnya lalu pergi dengan membawa mobil Gil untuk mencari Ray. Beberapa hari kemudian, Ray sudah nampak lebih baik dari sebelumnya. Lazarus kemudian melepaskan rantai ikatan Ray. Dan keesokan paginya, dia mengajak Ray pergi ke toko untuk menemui ibunya yang bekerja di sana. Setelah bertemu dengan ibunya, Ray mengatakan kalau dia ingin berubah menjadi lebih baik. Namun, ibunya tak percaya dan malah hanya mengira Ray pulang untuk meminta uang saja. Ray kemudian berteriak marah ke ibunya. Tak terima, ibunya juga marah dan mengatakan telah menyesal melahirkan Ray. Ray yang geram dengan perkataan ibunya kemudian mencoba untuk menghajarnya. Tapi untungnya Lazarus cepat datang dan membawa Ray pulang. Setelah itu Ray menjadi galau lagi. Untuk mengembalikan mood Ray lagi, Lazarus kemudian membawanya ke sebuah bar di mana di sana Lazarus yang bernyanyi sambil memainkan gitar dan tampak raut wajah Ray saat itu mulai tersenyum dan tidak galau lagi. Keesokan paginya, Ray minta untuk diajari bermain gitar. Namun Lazarus menyuruhnya untuk menyanyi saja dan dia yang bermain gitar. Nah, tiba-tiba dari belakang, Rooney muncul dan mengkeplak kepala Lazarus. Saat itu, Rooney mungkin salah paham dan hampir membuat Lazarus meninggoy. Lazarus kemudian menyuruh Rooney untuk menembaknya. Namun, Rooney tidak sanggup melakukannya. Setelah itu, Lazarus menelpon temannya untuk menenangkan mereka berdua. Rooney mengatakan kalau hanya Ray yang bisa menenangkannya. Did for me. Fix me. Sebaliknya, Ray juga begitu. Dikala dia sakit berat, cuma Rooney yang bisa menenangkannya. Nah, setelah itu, Ray dan Rooney pun menikah didampingi oleh Lazarus dan si bocil tadi. But the greatest of these is love. Di akhir film memperlihatkan Ray dan Rooney yang pergi meninggalkan Lazarus yang sudah menemukan jodohnya juga. Di perjalanan, Rooney terlihat panik karena mobil mereka dipepet oleh beberapa truk pengangkut kayu-kayu besar. Namun, Ray berusaha menenangkan Rooney dan film pun selesai.